Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kewajiban warga negara Indonesia. Jadi setiap warga negara di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Ada hak, maka di samping juga ada kewajiban. Sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban negaranya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang termasuk dalam hak warga negara Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Ketiga, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara tercantum dalam pasal 30 ayat 1. Yang keempat, setiap warga negara berhak untuk bersyarikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya sebagaimana tercantum dalam pasal 28. Selanjutnya, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai sebagaimana tercantum dalam pasal 29 ayat 2. Selanjutnya, keenam, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran termaktub dalam pasal 31 ayat 1. Dan yang ketujuh, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh termaktub dalam pasal 30 ayat 1. Selain mengetahui hak warga negara, kita pun harus tahu tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Ada kewajiban yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab karena menyangkut hak orang lain. Ada juga kewajiban yang bersifat pribadi. Berikut adalah beberapa contoh kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Diatur dalam pasal 23A. Yang kedua, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tercantum dalam pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 ayat 1. Yang keempat, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa, agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, kewajiban sebagai warga negara adalah setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara.
kita akan membahas apa hak dan kewajiban dari nelayan, terutama nelayan Lamalera atau nelayan Pantai Malo. Haknya adalah memperoleh ikan sebagai bahan makanan, sedangkan kewajibannya adalah menjaga kelestarian laut sebagai habitat ikan. Sedangkan petani, hak petani adalah memperoleh informasi tentang pertanian. Sedangkan kewajibannya adalah mencegah kerusakan lahan pertanian. Pelajar pasti sudah tahu bagaimana apa hak kalian, yaitu hak seorang pelajar adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Kewajibannya yaitu rajin dan giat belajar dan mematuhi semua peraturan yang ada di sekolah. Kesimpulannya, hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan secara seimbang. Coba buat kalimat atau buat suatu janji, yaitu pertama, sebagai siswa aku berjanji untuk belajar dengan rajin, berjanji hormat dan patuh serta taat kepada guru. Selanjutnya, disiplin, jujur dan tanggung jawab. Kemudian berjanji untuk menjaga nama baik sekolah. Di pembelajaran 4 yang membahas tentang kehidupan nelayan Indonesia, yaitu juru lelang. Ini adalah proses penjualan ikan. Yang pertama, pasti dari nelayan. Awalnya ikan dari nelayan, kemudian nelayan menyerahkan ke juru lelang. Kemudian juru lelang memberikan penawaran kepada pedagang besar ikan. Kemudian pedagang besar ikan ini kemudian barangnya diangkut ke buruh angkut atau kuli angkut, kemudian diserahkan ke atau disortir ke berbagai daerah atau berbagai pasar ikan yang ada di daerah lain. Nah, ini contohnya, ini adalah proses penjualan ikan. Sekarang kita akan mempelajari peta pikiran atau mapping kegiatan pelelangan ikan. Yang pertama, nelayan. Perannya nelayan adalah menangkap ikan di laut. Haknya mendapatkan uang dari hasil penjualan ikan. Selanjutnya, kewajibannya menyediakan ikan dengan kualitas yang baik. Setelah itu, juru lelang. Perannya adalah menawarkan harga pada pembeli. Haknya mendapatkan jasa dari pelelangan ikan. Sedangkan kewajibannya memberikan informasi harga ikan dengan tepat. Selanjutnya, ke pedagang besar. Peran mereka memasarkan ikan ke daerah lain. Selanjutnya, haknya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ikan. Kemudian kewajibannya menyediakan ikan yang dibutuhkan pembeli. Kemudian penyedia transportasi. Perannya adalah mengangkut ikan ke daerah lain. Sedangkan haknya mendapatkan jasa upah pengangkutan ikan. Kewajibannya mengangkut ikan sampai tujuan. Selanjutnya, peta pikiran kegiatan di pasar.
Yang pertama adalah pedagang. Perannya pedagang adalah menyediakan kebutuhan pembeli. Haknya mendapatkan tempat atau kios berjualan. Kewajibannya adalah membayar sewa kios dan retribusi. Selanjutnya, petugas retribusi. Perannya adalah menagih retribusi penjual. Sedangkan haknya mendapatkan gaji atas pekerjaannya. Kewajibannya adalah menyetorkan uang retribusi ke pemerintah. Selanjutnya, buruh angkut. Perannya adalah membantu pedagang mengangkut barang di pasar. Haknya mendapatkan upah. Sedangkan kewajibannya adalah mengangkut barang sampai ke tujuan. Selanjutnya, petugas kebersihan. Perannya adalah menjaga kebersihan lingkungan pasar. Sedangkan haknya mendapatkan jasa upah dari membersihkan lingkungan pasar. Kewajibannya adalah membersihkan lingkungan pasar. Sekian dan terima kasih.